Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Halo teman-teman Infoloka, selamat datang kembali di channel YouTube Infoloka. Channel yang selalu memberikan informasi-informasi tentang sejarah, berita, maupun informasi lainnya yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Selamat menyaksikan. Lahir pada tahun 1162 di dalam suku nomaden kecil sekitar dataran tinggi Asia Tengah, Genghis Khan menjadi terkenal sebagai penguasa Mongolia yang membangun kekaisaran daratan terbesar di dunia. Melalui penaklukan dan aliansi cerdiknya, Genghis Khan sukses mengumpulkan lebih dari 2 kali lipat wilayah daratan dibandingkan dengan siapapun dalam sejarah. Pada puncaknya, kekaisaran Mongolnya meluas lebih dari 11 juta mil persegi, membentang dari Korea hingga Eropa dan menghadirkan budaya timur dan barat. Berikut ini 5 fakta mengejutkan Genghis Khan versi Infoloka yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Genghis bukanlah nama asli sang legend. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin yang berarti dari besi atau tukang besi. Ia baru mendapatkan nama kehormatan Genghis Khan hingga 1206 ketika diumumkan sebagai pemimpin Mongol dalam pertemuan suku yang dikenal sebagai Kurultai. Sementara itu, Khan adalah gelar tradisional yang berarti penguasa dan Genghis berarti penguasa tertinggi. Pada awal kehidupan bangsa Mongolia diperintah oleh klan dan kelompok suku yang berbeda. Ayah Temujin bernama Yesukai. Mendiang Syed Anwarul Haqqi dalam bukunya Chinggis Khan, The Life and Legacy of an Empire Builder, menuliskan bahwa Yesukai adalah penguasa dan pemimpin dari 40.000 tenda atau keluarga. Bahkan saudara-saudaranya, termasuk orang-orang senior Yesukai, mengakui dia sebagai pemimpin dan kepala klan Borjigin. Ia juga keturunan Kabul Khan, yang secara singkat menyatukan bangsa Mongol melawan dinasti Jin atau Qin di Tiongkok Utara pada awal 1100-an. Ibu Temujin, Holun, telah ditangkap oleh klan ayahnya dan dipaksa menjadi istri Yesukai. Itu sesuatu yang umum di Mongolia pada saat itu. Kemudian, anak laki-laki mereka yang lahir sekitar 1160 Masehi diberi nama Temuji untuk merayakan kemenangan ayahnya atas musuh yang juga bernama Temujin. Dalam catatan Haqqi bahwa memberi nama anak yang baru lahir setelah peristiwa keberuntungan adalah praktik umum dilakukan bangsa Mongolia. Sekitar usia 9 tahun, Temujin dijodohkan dengan Borte, putri Dai Sechen yang berusia 10 tahun. Dai Sechen adalah pemimpin suku Jungirat. Setelah Yesukai mengantar Temujin untuk tinggal bersama keluarga calon pengantin, ia bertemu dengan anggota suku Tatar yang merupakan rival tetapi mengundang untuk jamuan makan sebagai tanda damai. Namun, di sana ia diracun hingga tewas. Mendengar kematian ayahnya, Temujin kembali ke rumah untuk mengklaim posisinya sebagai kepala klan. Namun, klan menolak untuk mengakui kepemimpinan anak laki-laki itu dan bahkan mengucilkan keluarga Temujin dengan status hampir seperti seorang pengungsi. Suku itu kemudian meninggalkan dia, ibunya, dan 6 saudara-saudaranya. Genghis tumbuh dewasa dengan berburu dan mencari makan untuk bertahan hidup. Saat menginjak remaja, ia membunuh saudara tirinya karena perselisihan tentang rampasan berburu dan menjadikannya sebagai kepala keluarga. Pada usia 16 tahun, Temujin menikahi Borte, memperkuat aliansi antara suku Konkirat dan sukunya sendiri. Segera setelah ia menikah, Borte diculik oleh suku lawan, Merkit, dan diberikan kepada seorang kepala suku sebagai istri. Temujin berhasil menyelamatkannya, dan segera setelah itu, Borte hamil dan melahirkan anak pertamanya laki-laki yang diberi nama Jochi. Temujin menerima anak itu sebagai miliknya. Dengan Borte, Temujin memiliki 4 putra. Sementara, ia memiliki banyak anak lainnya dengan istri lain, seperti kebiasaan Mongolia. Ketika Temujin berusia sekitar 20 tahun, dia ditangkap dalam serangan oleh mantan sekutu keluarga, Taichiut, dan ia diperbudak. Tak lama, dia bisa melarikan diri dengan bantuan seorang anggota Taichiut yang simpatik. Meskipun mengalami semua kesulitan ini, menjelang usia 20-an, Genghis berhasil menjadi pejuang dan pemimpin yang tangguh. Setelah mengumpulkan pasukan pendukung, ia mulai membentuk aliansi dengan pemimpin suku-suku penting. Setelah itu,
Sekitar 1.200 ia bersama saudara-saudaranya dan beberapa anggota klan lainnya, seperti Toghrul, untuk membentuk unit pertempuran. Temujin mulai perlahan naik ke tampuk kekuasaan dengan membangun pasukan besar yang terdiri lebih dari 20.000 orang. Mulailah ia menyerang berbagai suku dan menyatukan bangsa Mongol di bawah pemerintahannya. Melalui kombinasi taktik militer yang luar biasa dan kebrutalan tanpa ampun. Temujin membalas pembunuhan ayahnya dengan memusnahkan tentara Tatar pada 1202 dan memerintahkan pembunuhan setiap laki-laki Tatar yang tingginya lebih dari sekitar 3 kaki. Temujin kemudian berselisih dengan Toghrul, dan Toghrul terbunuh setelah pasukannya dikalahkan oleh Temujin. Pada 1206, Temujin telah menaklukkan sebagian besar Mongolia dan suku-suku yang tersisa dipaksa untuk mengakui dia sebagai pemimpin mereka. Menyusul kemenangan atas suku-suku Mongol yang saling bersaing, para pemimpin suku lainnya menyetujui perdamaian dan menganugerahkan kepada Temujin gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa universal, atau bisa diartikan juga sebagai penguasa laut. Dukun terkemuka menyatakan Genghis Khan sebagai wakil dari Mongkekoko Tengri yang berarti langit biru abadi, dewa tertinggi bangsa Mongol. Dengan pernyataan status ilahi ini, diterimalah bahwa takdirnya adalah untuk menguasai dunia. Pada 1206, ia berhasil mengonsolidasikan konfederasi Stepa di bawah panjinya dan mulai memusatkan perhatian pada penaklukan di luar wilayahnya. Pada tahun-tahun setelah menaklukkan Mongolia, Genghis Khan meluncurkan kampanye perang yang sukses melawan dinasti Jin, mengambil ibu kota mereka Zhongdu dekat Beijing modern pada tahun 1215. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke barat, bergerak lebih dalam ke Asia Tengah. Pada 1219, ia meluncurkan kampanye yang sukses melawan Khwarezm atau Iran modern yang dilaporkan dengan pasukan hingga 200.000 orang. Genghis Khan juga terkenal karena toleran dengan berbagai agama berbeda dengan banyak kekaisaran lainnya. Genghis Khan merangkul keragaman di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkannya. Ia mengeluarkan undang-undang yang menyatakan kebebasan beragama untuk semua orang dan bahkan memberikan pembebasan pajak kepada tempat-tempat ibadah. Toleransi ini memiliki tujuan politis untuk menghindari pemberontakan karena agama. Meskipun Genghis dan banyak pengikutnya mengikuti sistem kepercayaan shamanistik yang memuja roh langit, angin, dan gunung, suku-suku di Stepa memiliki berbagai kepercayaan, termasuk Nestorian, Kristen, Buddha, Islam, dan tradisi animisme. Great Khan juga memiliki minat pribadi dalam spiritualitas. Ia sering kali berdoa di tendanya selama beberapa hari sebelum kampanye penting dan bertemu dengan pemimpin agama berbeda untuk mendiskusikan rincian kepercayaan mereka. Pada masa tuanya, ia bahkan memanggil pemimpin Taois Qiu Chuji ke kemahnya dan mereka dikabarkan memiliki percakapan panjang tentang keabadian dan filsafat. Genghis Khan juga dikenal sebagai pendiri sistem pos internasional pertama. Salah satu senjata paling ampuh orang Mongol adalah jaringan komunikasi mereka yang luas. Genghis Khan menciptakan salah satu sistem pos internasional pertama yang disebut Yam. Ia memiliki pos-pos dan stasiun jalan yang tersebar di seluruh kekaisarannya dan sangat terorganisasi. Setiap beberapa mil, kurir resmi berhenti untuk istirahat atau mengganti kuda baru. Ini memungkinkan pasukan Mongol melakukan perjalanan sejauh 200 mil sehari. Sistem ini tidak hanya membuat barang dan informasi bisa bergerak dengan cepat. Sistem ini juga membantu Genghis Khan tetap mengikuti perkembangan militer dan politik serta menjaga komunikasi dengan mata-mata dan pengintainya. Selain itu, sistem ini membantu melindungi diplomat dan pedagang asing selama perjalanan mereka. Sistem ini sangat terkenal dan bahkan digunakan oleh orang-orang terkenal seperti Marco Polo. Dari semua misteri kehidupan Khan, salah satu yang paling terkenal adalah misteri kematian sang penguasa Mongolia. Narasi tradisional milik Mongol menyatakan bahwa dia meninggal pada 1227 akibat cedera yang dideritanya karena jatuh dari kuda. Namun, sumber lain mencatat kematiannya disebabkan karena malaria hingga luka panah di lutut. Sebelum kematiannya, Genghis Khan memberikan kepemimpinan tertinggi kepada putranya Ogedei yang menguasai sebagian besar Asia Timur, termasuk Cina. Sisa kekaisaran Mongol dibagi di antara putra-putranya yang lain. Putra Genghis Khan, Chagatai mengambil alih Asia Tengah dan Iran Utara. Tolui,
sebagai yang termuda menerima wilayah kecil di dekat tanah air Mongol. Jochi dan putranya, Batu, menguasai Rusia modern dan membentuk gerombolan emas. Jochi tewas setelah dibunuh sebelum kematian Genghis Khan. Ekspansi kekaisaran Mongol berlanjut dan mencapai puncaknya di bawah kepemimpinan Ogedei Khan. Tentara Mongol akhirnya menyerbu Persia, dinasti Song di Cina Selatan, dan Balkan. Bagaimanapun dia meninggal, Genghis Khan sangat berusaha untuk menjaga agar tempat peristirahatan terakhirnya tetap menjadi rahasia. Menurut legenda, para prajurit membunuh semua orang yang ditemui dalam perjalanan di prosesi pemakaman Genghis Khan. Selain itu, para prajurit juga berkali-kali mengendarai kuda di atas kuburan Genghis Khan untuk membantu menyembunyikan mayatnya dan sebuah sungai dialirkan di atas makam Genghis Khan agar tidak mungkin ditemukan. Makam Genghis Khan kemungkinan besar berada di sekitar gunung di Mongolia yang disebut Burkhan Khaldun, tetapi hingga saat ini lokasinya tetap tidak diketahui. Baik teman-teman, itu dia sejarah singkat dan fakta menarik dari Genghis Khan, salah satu tokoh paling bersejarah di dunia versi Infoloka. Ikuti terus channel Infoloka untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.